Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Yamaha NMAX New, dia tidak muncul kedipannya dan seperti itu, mengotot saja terus, warna kuning di indikatornya. Nah, histori dari motor ini saat jalan mati mendadak. Ini mesinnya masih panas mesinnya. Pas datang ke sini memang mogok, tidak bisa starter. Tapi setelah agak dingin bisa nyala lagi mesinnya. Meskipun nyala, melototnya masih tetap, tidak bisa hilang. Lanjut saja kita cek. Ini adalah soket DLC-nya. Cari motornya Yamaha. Ini permasalahannya apa? Nanti bakal ketahuan. Cek engine, matikan kontak, oke, kemudian on kan kontak, enter, tunggu hasilnya. Dan ini kita sekarang mau melihat atau membaca kode kerusakan. Nah, di sini tidak terbaca. Tidak ada kode kerusakan terbaca. Enter. Sejarah kerusakan. Di sini terbaca. The normal signal. Berarti signal tidak normal. Kemudian crankshaft. Crankshaft berarti CKP. Mesin sulit dinyalakan, terdeteksi mesin mogok. Nah, seperti itu. Lalu kita cek sekarang pada CKP-nya. Ini bisa saja dihapus karena ini sejarah kerusakan, tapi takutnya CKP-nya juga memang harus ganti, atau cukup di reset saja. Oke, kita matikan dulu. Saya buka dulu kedudukan radiatornya. Kemudian di sini saya cek dulu warna kabel CKP-nya. Yang hijau masa, coklat 12 volt, dan ini yang biru strip kuning adalah
pulsernya. Oke, kita sambung nih pakai sambungan seperti ini. Kalau kesini jadi berubah nih, soalnya nih bekas soket CKP juga, tapi kesini sama biru, coklat, hijau. Nah, di sini kita cek dulu. Biru, coklat, hijau. Jadi ini 2 soket. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita tes. Saya pakai alat murah tapi berfungsi dengan baik. Coba kita colok yang warna biru dulu untuk pulser. Nah, di sini ada warna biru. Ini kabel pulser. Sudah. Barusan jatuh. Sudah. Terus yang warna coklat 12 voltnya. Terus yang warna ini hitam, masa. Kalau ini yang kuning bebas. Kemudian ini sambung ke aki. Nah, yang ini pulsar. Ada tulisannya pulsar. Coba kita putar kipasnya. Kipas dari magnet. Yang gripnya, nah ini harusnya kedip yang paling ujung pulser. Ini cuma 3. Jadi meskipun ini motor bisa nyala, tapi bisa saja sewaktu-waktu mati. Ini karena pulsernya atau CKP-nya sudah bermasalah. Di saat mesin panas, maka mesin bakal mati. Oke, kita kemudian untuk buka magnet, untuk trackernya bebas mau menggunakan nomor berapapun. Saya menggunakan tracker nomor 3, mata shock 22, sambungan dan gagang gedor. Bagaimana? Oke, ganti tracker. Saya pikir episode kedua bakal terulang.
Lalu kemudian kita buka spool. Dan tadi saya sempat khawatir saat buka magnet. Saya pikir bakal terjadi atau bakal ngalamin episode kedua tracker habis 3 biji. Tapi kali ini aman. Ini adalah CKP yang baru, mereknya ini Nakas One. Kalau yang lokalan agak-agak begitu pasangnya, beda dengan pakai yang ori yang lumayan lah gitu, agak gampang. Nah ini harus pas nih, harus pas nih, harus pas nih. Kalau yang ori itu berikut spool. Tapi ada juga yang after tapi bagus dan mudah pasangnya. Lalu kemudian pasang bautnya dan dikencangkannya nanti saja. Sudah dipasang spoolnya dan ini mendekati beres. Jangan lupa baut pulser atau baut CKP-nya nanti dikencangin. Sudah beres dan kita pasang magnet. Yo,
Jangan lupa disambung soketnya. Dan masih ada muncul. Langsung di reset saja. Cari motornya Yamaha. Engine check. Oke, on kan kontak. Enter. Baca sejarah kerusakan. Masih tetap tidak terbaca di sini. Crankshaft masih terbaca sejarahnya. Lalu kita hapus. Oke, kita hapus berhasil. Coba cek lagi. Tetap tidak ada. Oke, di sini juga sudah bersih. Tinggal kita cek ke bagian depan. Apakah tanda kuningnya atau cek engine-nya masih nyala. Oke, sudah beres dan tinggal pasang, rapikan lagi semua. Seperti itu. Ini Yamaha NMAX. Yuk. NMAX 155. Nih.